Ya, halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Ini aku lagi liburan sama anak-anak sebelum berangkat sekolah. Sebelum tahun ajaran baru dimulai. Langsung saja ini aku kemarin baca berita malam soal Lukman. Wih, ini lumayan heboh nih. Jadi di satu sisi Inter itu sudah dari Oktri kan sudah ngotot. Pokoknya Lukman biar dapat. Dari Atalanta masih ngotot. 50 juta, Inter kan maunya 40 juta. Nah, ini ada kabar yang menyebutkan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, Lukman itu dibeli 45 juta tambah 5 juta bonus. Yang mana ini menurutku kemahalan. Nah, yang kedua, katanya Atalanta bersedia memberikan Lukman, tapi mereka minta uang ditambah Pio Esposito. Waduh. Nah, yang Pio Esposito ini aku nggak tahu apakah gimana sistemnya. Karena kalau di sekarang ini jelas ya kalah kelas dibandingkan Lukman kan. Cuman satu, aku melihat Pio Esposito ini seperti yang sudah sering aku bahas, ini adalah striker masa depan, bukan saja di Inter tapi dia akan jadi Vieri-nya Italia menurutku. Dia punya fisik yang besar, sangat kuat, insting yang bagus, decision making yang sangat bagus, bahkan kalau dia perjalanannya mulus bukan tidak mungkin dia bisa lebih bagus dari Vieri. Cuman ya terlalu dini untuk menilai itu kan, karena baru sekarang umurnya baru 19 tahun kan. Nah, kembali ke soal Lukman itu. Lukman saat ini adalah kalau di Serie A salah satu striker kreatif paling bagus, tipe dribbler, punya speed yang bagus. Cuman Lukman itu sekarang sudah ada di peak performance dia. Dia sudah ada di puncak di puncak kemampuan dia kan nggak akan bisa lebih bagus dari ini. Sedangkan Pio itu masih perjalanan itu masih panjang. Bukan tidak mungkin Pio Esposito 3 atau 4 tahun lagi dia akan ada di level yang sama dengan Haaland. Jadi kalau nukar Lukman yang umurnya sudah kalau nggak salah terakhir 28 tahun apa 27 ya, pokoknya sudah di prime-nya lah. Ini sebuah kehilangan besar. Jadi ya kemungkinan karena ini sudah sangat bisa dipercaya soal keseriusan Inter untuk mencari Lukman ini kan. Kemungkinan Inter akan membayar itu. Tapi kalau 45 tambah 5 juta, aduh. Maksudku untuk sekelas Lukman itu agak kemahalan ya. Kita bukan MU yang mau-maunya bayar Anthony 80 juta atau Chelsea yang mau-maunya bayar Mudryk 80 juta, bukan. Kita ingin mendapatkan pemain yang bagus dengan harga yang tepat. Oke lah, nggak usah dapat harga murah, tapi at least pingin harganya yang harga tepat gitu. Nah, itu soal Lukman ya. Nah, kemudian ada lagi berita tentang Hakan. Kawan-kawan pasti sudah banyak yang menilai, bukan menilai, sudah banyak yang melihat bahwa sekarang justru Hakan itu dekat dengan Fenerbahce. Apalagi Fenerbahce itu kan pelatihnya Mourinho, dia adalah mantan pelatih legendaris Inter. Katanya Jose Mourinho juga sudah semangat ingin mendapatkan si Hakan Çalhanoğlu. Nah, yang menarik adalah ada jurnalis Turki, aku lupa namanya, si Burak siapa gitu, yang ngomong kayak gini, dan menurutku omongannya masuk akal. Sebenarnya omongan bahwa Hakan ingin pulang kampung itu bullshit. Bullshit dalam artian dia cuma perlu justifikasi untuk pergi dari Inter. Makanya sekarang Fenerbahce itu kan musuh besarnya Galatasaray kan. Kalau dia memang kan dia ngakunya adalah fans Galatasaray dari masih kecil. Sekarang ketika Galatasaray udah nggak mampu beli dia, udah nggak mau bayar lebih dari 20 juta. Nah, kenapa kok justru malah mendekat ke Fenerbahce? Jadi omongan jurnalis ini menurutku masuk akal. Jangan-jangan bener dia itu bukan maunya ke Galatasaray. Dia itu cuma ingin pergi dari Inter. Nah, masalahnya sekarang kenapa? Inter secara keuangan sehat. Suasana ruang ganti itu bagus. Ingat, ketika
Worowiri dia keluar dari Inter itu kan sebelum ruang ganti Inter memanas ini, sebelum Lautaro calling him out kan. Jadi pada waktu itu kan suasana ruang ganti Inter masih baik-baik saja. Jangan-jangan, ini jangan-jangan loh ya, jangan-jangan sebenarnya sebelum final Liga Champions itu ruang ganti Inter itu sudah memanas, sudah ada friksi di mana-mana, dan suasana yang jelek itu adalah salah satu pemicu terbesar Lautaro ngomong gitu. Jadi sudah banyak pemain-pemain itu yang memang udah ingin out dari Inter. Jadi selama ini mungkin Inzaghi itu adalah kayak perekat yang ibaratnya gini loh. Kita ada di tim nih. Sebenarnya aku nggak suka sekali sama rekan kerjaku, tapi karena aku hormat sama manajerku, ya udahlah, aku kesampingkan perasaan pribadi aku. Ya udah, aku mau kerja sama dengan dia. Nah, kemudian ketika manajer yang sangat dihormati ini pergi, satu, kita sangat merasa terluka. Yang kedua, oh ngapain lagi aku baik-baik sama dia. Tapi ini cuma cuma analisa ini aja sih. Cuma mengira-ngira aja apa benar atau enggak seperti itu. Kita mesti lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Ngomong, ada berita baik bahwa kemarin kan khawatir, wah kalau Inter ngambil Lukman gimana dong dengan Leoni, atau at least gimana dengan center back. Katanya ini tidak akan mengganggu operasi Leoni. Jadi Inter akan melakukan double swoop, Leoni diambil, Lukman juga diambil, dan kembali ke omong yang waktu ini bahwa Oktri siap memasukkan dana untuk mendanai transfer Inter. Jangan-jangan ingat nggak yang cewek, salah satu petinggi Oktri itu yang terlihat sangat bersemangat pada saat pertandingan Inter itu, jangan-jangan dia sudah mulai cinta dengan Inter sehingga udah keluarin aja duit. Kita lihat aja bagaimana nanti kelanjutannya. Ini menurutku cukup menarik. Satu yang aku baca, kalau nggak salah lagi 4 hari atau lagi 5 hari ya, hari pertama pusat pelatihan untuk pre-season Inter itu sudah akan dimulai. Nah, kabarnya Inter ingin menyelesaikan semua urusan transfer itu di bulan Juli. Jadi Agustus kan sebenarnya kalau nggak salah tanggal 21 Agustus kalau nggak salah itu penutupan bursa transfer. Inter nggak mau nunggu sampai menit-menit terakhir. Inter maunya Juli kelar, transfer Inter udah kelar. Jadi pre-season, pertandingan friendship itu atau pertandingan friendly itu sudah dilakoni dengan skuad yang lengkap. Kemudian aku lihat juga itu Taremi sudah semakin dekat dengan Besiktas kalau nggak salah. So kita lihat aja, nanti kalau ada update aku akan update lagi. Itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.